Kita akan masuk pada pemaparan dari brand ambasador Pegadaian Syariah, yaitu Ustadz Kholidi Asadil Alam, terkait dengan pengalaman beliau berbagi informasi mengenai produk Pegadaian Syariah, terutama produk Arum Haji. Kepada Ustadz Kholidi Asadil Alam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajatan ilah qadiyata hayya rahimnya yang hari ini gabung dengan live Zoom ya, live Zoom. Mudah-mudahan puji syukur kita ya, mudah-mudahan nanti langsung. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, bahkan tetangga kita. Salam kenal kepada semuanya. Saya Kholidi Asadil Alam, brand Pegadaian Syariah, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat yang telah berkenan atas waktunya juga untuk gabung di acara kita ini ya, aplikasi Zoom, ataupun kepada guru saya ya, yaitu Bapak Kiai Khalil Nafis. Salam hormat Kiai. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi, kita bisa ngisi acara Pegadaian Syariah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi motivasi ya kepada Anda semuanya, bahwa memang kita ketahui saat ini kita masih dalam keadaan waspada COVID-19 atau corona di pandemik ini. Kita masih dalam situasi PSBB transisi ya, kalau di Jakarta. Tentunya di wilayah lainnya juga sama, masih tetap harus jaga hati-hati, ada istilah new normal ya, dan lain segala macam. Dan kita tahu betapa luar biasanya ya hikmah dari kejadian ini, salah satunya membuat kita merenungi dalam hidup ini apa ya yang belum kita lakukan. Misalnya kita puasa udah ya, terus banyak amalan ibadah yang sudah kita lakukan juga yang belum kita lakukan, dan salah satunya yaitu kita belum pergi haji ke Baitullah ya. Dalam keadaan seperti ini ada hikmah yang luar biasa saya lihat, yaitu kita jadi lebih dekat dengan kematian, karena banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena terkena ya virus COVID-19 atau corona. Tentunya sedih banget ya. Tapi dalam situasi seperti ini kita tuh makin takut akan kematian, karena kematian itu begitu dekat dengan kita, begitu meneror kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Otomatis saya melihat bahwa kita makin banyak berpikir nih, selama ini kita dapat rezeki, dapat kemurahan dari Allah, ada harta, ada uang, buat apa ya? Gitu kan. Terus yang belum kita lakukan untuk Allah itu apa ya? Dan salah satunya yaitu pergi haji ke Baitullah ya. Karena saya umroh udah 2 kali, tapi saya juga sudah mendaftar haji. Jadi intinya saya umroh 2 kali pun nggak akan sama nilai ibadahnya dengan ibadah haji. Anda mau umroh 10 kali pun, Anda tidak akan sama pahalanya dengan ibadah haji. Karena umroh itu hukumnya sunnah, sedangkan haji itu hukumnya wajib. Kita dari kecil alhamdulillah udah Islam, mungkin ada yang mu'alaf juga, sudah syahadat, sudah sholat, ya, sudah berpuasa, ibaratnya seperti itu ya. Yang belum apa ya? Yang belum adalah pergi haji ke Baitullah. Jadi mari kita sama-sama, kita harus punya tekad yang kuat untuk menunaikan ibadah haji. Karena nggak sempurna rukun Islam kita kalau misalnya kita belum menunaikan ibadah haji. Dan inilah yang saya rasakan, saya baru saja kemarin lusa, ya,
itu benar-benar mengagetkan juga dalam keadaan seperti ini. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang sedang susah, sedang belum bisa dapat kerja, ya, atau ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK. Tentunya saya juga sedih sekali. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya baru kemarin lusa dapat 5 orang ya yang daftar Arum Haji di Pegadaian Syariah. Saya tinggal di Jakarta, saya info kepada guru-guru saya tentang produk Arum Haji sebelum COVID ya. Ternyata setelah COVID ini, istilahnya bukan setelah ya, tapi pasca kita kemarin yang PSBB ketat banget ya, terus kan menuju transisi, itu guru saya WhatsApp saya, guru SMP saya, daftar, gitu kan. Ada 4 orang yang daftar, guru saya SMP di Bangil di Jawa Timur. Nah, ngasih kabar ke saya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan di Jakarta, saya mendapatkan 1 orang kerabat saya itu daftar melalui saya. Maksudnya cerita ke saya, terus saya arahkan ke Pegadaian Syariah. Di sini saya melihat, justru dalam keadaan COVID-19 atau waspada corona ini, pandemik ini, banyak orang yang jadi bermuhasabah, bertafakur, apa yang belum aku lakukan, aku takut meninggal, aku takut mati. Jadi ketika ada kesempatan, oh aku belum haji, ya udah aku daftar. Aku pernah dapat info dari Holiday bahwa produk Arum Haji di Pegadaian itu banyak manfaatnya dan ringan. Kita bayar 3,5 gram emas, udah dapat porsi haji di awal. Bayangin, hanya bayar 3,5 gram emas, mungkin kalau sekarang di rupiahin ya, sekitar 3 jutaan ya. Kalau sebelum keadaan COVID-19 kan sekitar 2,5 juta loh. Kalau sekarang mungkin 3 jutaan rupiah. Kita datang ke Pegadaian, gadein emas kita, bukan gadein, kita transaksi, kita naruh emas kita sebagai akad di awal, 3,5 gram emas ya. Atau kita bayar 3 jutaan rupiah, nanti diwujudkan berupa emas dan disimpan oleh Pegadaian. Itulah akad awalnya, kita sudah dapat porsi haji di awal. Masya Allah ya. Jadi Pegadaian membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita, yaitu menunaikan ibadah haji, mewujudkan kita menyempurnakan rukun Islam kelima. Kalau mungkin kita harus daftar sendiri, nggak melalui Pegadaian Syariah, kita harus nabung dulu tuh. Sampai 25 juta, kita baru dapat porsi haji. Misalnya 25 juta, kita nabungnya sampai 2 tahun, ya mundur lagi dong berarti. Kalau di Jakarta misalnya berangkatnya 17 sampai 20 tahun lagi, ketambahan 2 tahun lagi kita baru punya uang 25 juta, berarti nambah 2 tahun lagi kita mundur. Tapi kalau saat ini, hari ini, kita hanya bayar 3,5 gram emas, kita langsung dapat porsi haji, ya. Kita udah dapat SPPH, ya, langsung diurus oleh Pegadaian Syariah ke Depak. Kita udah dapat SPPH, kita udah dapat nomor antrian hajinya, ya, istilahnya sehari 2 hari lah, tergantung kotanya kan, ibaratnya seperti itu. Kita udah dapat porsi haji di awal. Masya Allah kan. Terus berikutnya kita tinggal cicil. Ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan 5 tahun itu saat ini kemarin saya ngisi seminar juga di cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika di Jakarta Timur ya. Itu range-nya masih 600 ribuan, mendekati 700 ribu. Jadi masih belum lebih 700 ribu. Itu kan ringan sekali ya. 1 bulan sekitar 700 ribu lah. Tapi ini untuk haji loh. Bukan hal untuk konsumtif gitu kan. Udah punya motor 1, nyicil lagi motor 2, misalnya seperti itu ya. Kalau motor 1 udah cukup, ngapain nyicil motor lagi, ibaratnya seperti itu. Tapi ini untuk ibadah haji. Ya, Masya Allah ya. Ini luar biasa gitu kan. Dan banyak orang yang saat ini tuh justru ingin segera berangkat haji, segera ingin daftar haji. Ya. Memang ya, tantangannya Mas Solidi, kita kan masih lama haji, ada yang 15 tahun nunggu, ada yang 20 tahun nunggu. Masya Allah. Yang penting saya bilang ya, yang penting saya bilang segera daftarkan diri kita untuk pergi haji ke Baitullah. Kalau ada yang nanya, Mas Solidi, misalnya di seminar-seminar ya, kemarin saya 2019 keliling 12 kota, di 2020 itu rencana ada 8 kota ya kalau nggak salah, tapi tertunda ke Bali sama ke Malang karena mendadak waktu itu kita stay at home ya. Jadi kita tunda 2 kota itu. Tapi kota-kota yang lainnya udah, termasuk Sorong ya, Sorong dan lain segala macam. Termasuk Palangkaraya juga. Nah, disinilah saya bilang, banyak ketika saya datang ke seminar orang nanya, Mas Solidi usia saya udah 50 tahun nih. Kalau saya daftar haji
saat ini berarti sekitar 20 tahunan lagi saya baru berangkat, saya usia 70 tahun, apa saya masih hidup? Saya bilang, "Masya Allah." Bapak Ibu sekalian, saya aja yang sekarang tahun ini usia 31 tahun, saya nggak jamin usia saya pribadi, itu akan mencapai usia Anda. Misalnya Anda usia 50 tahun, apakah jaminan saya yang 31 tahun akan sampai di usia Anda? Belum tentu, ya. Kenapa kita harus daftar haji, ya? Karena haji hukumnya wajib, ya. Entar kita bahas lagi yuk. Misalnya ada yang bilang wajib bagi yang mampu, ada orang kaya raya nggak berangkat haji, ada juga. Di kampung saya orang ngipasin sate, kerjaannya di sebuah rumah makan, bisa berangkat haji. Di Kalibata, Jakarta Selatan, tukang bubur naik haji, bukan hanya judul sinetron, kebetulan saya main juga di sinetron tukang bubur naik haji. Itu benar naik haji, tukang bubur. Billahi itu hak kenyataan, realita ya, bisa berangkat haji tukang bubur ya. Kalau dibilang sehat bagi yang mampu termasuk kesehatannya, mohon maaf setiap setahun sekali ya, kecuali pada saat pandemi saat ini ya. Kita kan sering lihat tuh liputan haji kan tiap tahun ya, di 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Pasti akan kelihatan ada orang yang naik kursi roda, berangkat haji. Mohon maaf, ada yang nggak bisa jalan, harus merangkak ya di Masjidil Haram kita lihat, ya Allah, orang orang seperti itu aja keadaan kesehatannya bisa berangkat haji. Jadi intinya bagi yang mampu ini apa? Bagi yang mampu itu ternyata ya apa yang disampaikan oleh Kiai Nafis biasanya di seminar bersama saya, mampu itu bagi orang yang terpanggil ya, bagi orang yang terpanggil termasuk saya biasanya ngisi dengan Pak Ustadz Hendra Atmo juga ya. Jadi mampu bagi orang yang terpanggil, bukan perkara hartanya banyak, bukan perkara kaya raya, bukan perkara sehat badannya, muda, bukan. Tapi yang terpanggil, ya kan. Contohnya saya melihat ya, banyak saya temuin luar biasa ya. Ada orang yang tadinya datang di seminar, awalnya hanya ingin ketemu saya misalnya gitu kan. Terus karena ngefans sama sinetron saya atau film Ketika Cinta Bertasbih, itu kan. Seperti di Semarang waktu itu, dua suami istri datang hanya karena lihat undangan itu dan posternya ada saya, terus pengen datang. Nggak tahu acara apa, duduk aja, terus dengerin apa yang saya sampaikan ya seperti ini tentang kehebatan ya, keluar biasaan ketika kita punya niat ingin menunaikan ibadah haji, termasuk rezeki kita ditambah. Ternyata suami istri dengar, oh produknya Arum Haji luar biasa nih dari Pegadaian Syariah. Orangnya daftar 2 orang langsung pada saat itu ya di seminar di Smart. Maju ke depan ngasih testimoni, orangnya bilang bahwa Mas Solidi jujur saya tadi datang ke sini sama istri saya hanya pengen foto sama Mas Solidi. Tapi saya dengerin Mas Solidi menyampaikan materi. Wah, tadinya saya nggak kepikiran untuk pergi haji. Saya sekarang ingin daftar nih suami istri di hari ini juga saya kasih DP-nya 3,5 gram emas waktu itu 2,5 juta. Saya bayar 5 juta hari ini juga untuk daftar haji melalui Pegadaian Syariah. Saya jadi kepikiran tentang haji. Ternyata saya dengerin tadi pengen foto doang sama Mas Solidi, ternyata saya dengerin apa yang disampaikan Mas Solidi. Saya langsung daftar. Ternyata ini produknya bagus banget, programnya bagus banget. Jadi Masya Allah ya, apa yang kita sampaikan mungkin di sini ada agen-agen dari Pegadaian Syariah juga. Jadi kita tuh bekerja dalam artian menawarkan produk ini sama dengan mengingatkan orang haji. Masya Allah kan mulia kan Insya Allah. Jadi ayo kita semangat, kita kerja keras untuk menyampaikan informasi yang terbaik ini. Karena di Pegadaian Syariah ini ya, transaksi Arum Haji ya dan semua produknya Pegadaian Syariah itu sudah mendapat legitimasi halal dari MUI. Transaksinya syariat, transaksinya halal ya. Transaksinya benar-benar halal dari legitimasi oleh MUI. Di situ ada Kiai Holil Nafis ya, guru kita semuanya, dan juga ada Kiai Niam juga ya. Jadi Kiai Holil Nafis ketua dewan dakwanya, Kiai Niam ketua dewan fatwanya. Jadi udah benar-benar halal ini tanpa keraguan karena beliau-beliau sudah mencarikan asbabnya bahwa transaksi ini adalah halal ya. Jadi buat apa lagi kita mikir-mikir, segera kita daftarkan diri ya. Dan berikutnya, kalau tahun ini misalnya Mas Solidi tahun ini aja jamaah kita nggak ada yang berangkat. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia. Ya, pemerintah Malaysia juga memutuskan tidak memberangkatkan jamaahnya.
Sebenarnya kita diundang oleh kerajaan Arab Saudi, tapi skala terbatas, sedikit doang. Daripada nanti iri-irian misalnya yang berangkat cuma 1/10 dari total jamaah, nanti iri yang lain protes, lebih baik di-hold dulu, lagi pula untuk kesehatan kita bersama. Lagi pula untuk keselamatan kita bersama, karena tetap akan kumpul seluruh orang dari seluruh dunia, ya, gitu kan. Kemarin aja, umroh aja sempat ditutup kan, ya kan. Umroh aja sempat ditutup. Bahkan orang dari Arab Saudi sendiri ya, di luar kota Makkah dan Madinah sendiri aja nggak boleh gitu kan masuk ke Masjidil Haram ya. Dan hanya terbatas di lingkaran kerajaan aja yang boleh sholat dan tawaf di situ. Jadi intinya Arab Saudi pun masih butuh waktu itu untuk mempersiapkan alat kesehatan, scanner dan lain segala macam ya untuk ngetes suhu tubuh manusia dan lain segala macam. Jadi daripada ini apa membawa penyakit atau lain segala macam, lebih baik kita tunda perjalanan berangkat haji di tahun ini. Jadi kita juga sabar ya untuk menghindari mafsada atau untuk menghindari kerusakan. Jadi lebih baik kita sabar dulu ya di tahun ini kita tidak berangkat, tapi insya Allah di tahun depan pasti akan ada keberangkatan lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan wabah ini memang segera berlalu. Tapi kita lihat ya dari riwayat-riwayatnya bahwa memang haji itu yang penting niat dulu ya. Bukan hanya niat tapi azam. Kalau niat doang orang ditanya, "Mau berangkat haji?" Seluruh umat Islam pasti pengen, tapi udah daftar? Belum. Berarti cuma niat, belum azam. Kebetulan nama saya kan Azam ya di film Ketika Cinta Bertasbih. Jadi kalau udah azam itu melangkahkan satu kaki kita ya untuk mewujudkan niat itu. Contohnya hari ini mungkin, besok istilahnya besok ada webinar bersama Holyday, ada kayak Holy Nafis, ada pejabat-pejabat daerah, mau ikut tapi kita nggak siapin waktunya, kita nggak inget-inget betul jamnya, terus kita nggak siapin handphone kita atau laptop kita, ya baru niat doang itu. Kalau udah azab, wah catet besok jam segini ya kita ikut webinar gitu kan. Terus berikutnya kita siapin pakai laptop apa pakai handphone nih. Nah kita udah siapin. Ya. Jadi itu udah azam. Akhirnya bisa gabung beneran, bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat ya dari pengisi-pengisi webinar ini gitu kan. Dan insya Allah membuat diri kita makin semangat nih untuk melangkah menuju kebaikan, termasuk untuk daftar haji. Jadi dari riwayat-riwayat yang ada, ternyata memang kita disuruh yang penting daftar. Ya. Perkara ibarat kata mau pada saat mau musim haji, untanya itu sakit ibaratnya. Kita mau naik unta nih pergi haji, misalnya diibaratkan seperti itu. Mau perkara untanya sakit, itu urusan lain, itu kehendak Allah. Yang penting kita daftar. Kenapa? Paling tidak kelak ketika kita meninggal, meskipun misalnya kita belum sempat berangkat haji, kita tidak malu di hadapan Allah. Kita ditanya oleh Allah, "Kamu kami kasih kesehatan, kami kasih harta, kamu buat apa saja? Udah berangkat haji belum? Udah buat daftar haji belum?" Ternyata belum, malu kan di hadapan Allah. Kita pertanggungjawabannya akan berat. Tapi kalau, "Ya Allah, saya sudah daftar ya Allah, tapi saya udah meninggal duluan, engkau panggil duluan sebelum menunaikan ibadah haji." Ya. Nah, itu perkara yang lain kan. Paling nggak kita punya pertanggungjawaban diri di hadapan Allah. Berikutnya, ketika di seminar-seminar itu saya sampaikan ya, Bapak yang usia 50 tahun, kalau hitung-hitungan angka, berangkat 20 tahun lagi, 70 tahun, apakah masih hidup? Saya bilang, saya aja belum tentu hidup, Pak, di hari esok. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Tapi, ya, ketika kita daftar, itu bisa jadi wasilah untuk diri kita berdialog kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah daftar haji nih, ya Allah, mudah-mudahan Engkau panjangkan umur saya. Engkau panjangkan usia saya, ya Allah, sampai hamba-Mu ini bisa menunaikan haji sebelum meninggal. Bisa jadi mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah. Allah alam bisawab. Ya, termasuk tentang rizki. Jadi bisa jadi kita dipanjangkan usia kita oleh Allah karena daftar haji. Termasuk tentang rizki. Ada suatu kisah Pak Endratmo itu, Pak Ustadz Endratmo ya dari Pegadaian Syariah Pusat, itu bercerita, ada tukang mie kocok Bandung, ya, mie ayam lah ya, di Bandung itu daftar Arum Haji, ambil yang cicilannya 600 ya, 680-an ribu ya, jadi 5 tahun ya. Apa yang terjadi ketika ditanya, "Pak, gimana Pak, per bulannya?" "Iya, saya ini heran nih,
Masya Allah, kenapa Pak? Saya tuh kan sebelum daftar Arum Haji, omset saya dagang itu satu bulannya ya bersih saya terima 3 juta. Setelah saya daftar Arum Haji ini ya, ajaib banget kan. Omset saya jadi 3,7 juta. Jadi seolah-olah Allah itu bukan ngurangi dari 3 juta dikurangi 700.000 lah ya anggap aja gitu per bulannya. Terus orang ini bersih dapat 2,3. Tapi nggak gitu. Sama Allah ditambahin tuh. Jadi 3,7 omsetnya. Jadi tetap beliau omsetnya 3 juta bersih. Tapi ditambah oleh Allah 700.000. Jadi untuk nyicil haji. Seolah-olah begitu. Jadi nggak akan ngurangin harta. Masya Allah kan. Nah, ayo kita buktikan sama-sama nih tentang Arum Haji. Gitu kan. Kalau biasanya saya ngisi acara itu kan lebih dari 1 jam lebih ya. Materinya banyak. Nah, karena ini webinar ya, otomatis ini yang saya sampaikan. Intinya jangan takut berniaga di jalan Allah. Saya pun sama, ketika mau umroh butuh uang buat biaya anak istri saya umroh gitu kan. Ketika mau umroh, wah nggak punya duit nih, totalnya berapa? Ini kejadian saya di 2019 ya. Totalnya berapa umroh? Saya ngitung 60 juta rupiah. Jadi saya punya anak 2. Istri saya ngomong nih di awal Ramadan, maksudnya di awal 2019 Januari, Mas, pengen umroh ya, anak kan udah usia 3 tahun sama 4 tahun, cewek-cewek semua anak saya. Bisa diajak umroh nih Mas, ya udah kalau pengen umroh. Mas kita niatin sebelum bulan puasa kita umroh, sebelum bulan puasa 2019. Ya udah yuk kita niatin karena apa istilahnya kalau umroh di bulan puasa kan berat kan. Lagi pula biasanya di bulan Ramadan juga bawa anak kan agak susah ya gitu kan. Kan padat banget, crowded banget kan di Mekah maupun di Madinah. Akhirnya sebelum bulan puasa aja, oh ya udah kita niatin. Saya nanya ke travel kolega saya, berapa umroh? Ya udah Mas Solidi, kita kasih ini deh, free jatah mutawif gitu kan, pengantar jamaah. Oke. Tapi anak istri Mas Solidi bayar. Oke, berapa bayarnya di itu? Itu 59 juta sekian, 60 juta lah anggap aja ya. Oh ya Allah, saya harus punya uang 60 juta nih baru bisa umroh, ngajak anak istri. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, saya bilang sama istri saya, "Ya udah kita niatin sebelum bulan puasa kita umroh." Nggak lama kemudian, saya dapat kontrak iklan, ya, minuman herbal yang halal ya, iklannya masih ada di televisi itu. Wah, alhamdulillah ini mungkin maksudnya Allah tanda tangan kontrak buat bayar umroh, ya. Tapi nilainya lebih besar daripada biaya untuk umroh. Alhamdulillah nih mungkin buat sangunya kali ya ibaratnya gitu. Saya husnuzon terus dan ini memang saya bersyukur luar biasa. Bisa umroh, bisa dapat uang saku juga dari tanda tangan kontrak ini untuk ibadah kepada Allah. Berikutnya, nggak lama kemudian saya dikontrak nih oleh Pegadaian Syariah. Wah, lebih-lebih nih. Niatnya butuh uang 60 juta, dapat 2 iklan, kontrak iklan ya. Termasuk salah satunya Pegadaian Syariah sebagai brand ambassador. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya saya melihat baru niat doang, Allah ngasih kemudahan. Ya. Akhirnya berangkat kita umroh. Pada saat setelah dari Madinah, ya, terus kemudian di Madinah beberapa hari, terus di Mekah, terus melakukan tawaf, ya, umroh, ibadah umroh, terus pulang ke hotel, buka handphone, ternyata ada endorse buat Instagram saya itu. Lumayan kan. Wah, sekitar nilainya 15 juta. Wah, alhamdulillah buat jajan anak-anak saya di Mekah kan beli mainan tuh mereka banyak ya gitu kan. Alhamdulillah nih gitu kan. Terus ada keajaiban lagi nih setelah pulang dari umroh. Saya kan langsung masuk sinetron, sinetron Ramadan ya. Tapi ya, ini ada hal yang luar biasa. Jadi PH saya Sinemart dan SCTV itu ada syarat gitu kan untuk pemain nggak boleh main dari 2 judul sinetron yang tayang berturut-turut, tayang di hari bersama. Misalnya Mbak Meriam Bellina jam 5 sore tayang di sinetron sore yang jadi tokoh protagonis atau yang baik. Malam hari di judul lain beda lagi perannya misalnya gitu. Itu nggak boleh sekarang. Tujuannya untuk biar masyarakatnya nggak bingung ya. Lebih baik disarankan oleh PH maupun SCTV, PH Cinema dan SCTV lebih baik sehari ya satu peran satu judul. Ya terkait jadwal syuting juga. Tapi saya pulang umroh, ya pulang umroh saya merasa dapat keajaiban gitu kan. Dapat anak saya dapat keajaiban. Apa itu? Saya dapat 2 judul sinetron gitu kan. Dapat 2 judul sinetron ya. Apa itu? Sinetron Ramadan sama sinetron Cinta Suci. Jadi sore saya tayang,
Malamnya jam 8 malam ya prime time juga saya tayang. Pada saat lebaran, saya dapat honor 2 judul sinetron. Jadi ibaratnya saya merasa ini keberkahan tanah haram nih, tanah Masjidil Haram dan Madinah. Ibaratnya saya merasakan seperti itu. Jadi jangan takut berniaga di jalan Allah ya, itu kan. Banyak keajaiban. Biasanya pemain sinetron hanya satu judul dalam satu hari yang tayang ya, yang boleh saya bisa 2 judul sinetron ya. Jadi alhamdulillah itu keberkahan di, tanah Masjidil Haram ya pulang dari ibadah umroh. Apalagi haji ya, ini baru umroh ibadah sunnah, apalagi haji. Jadi saya mengingatkan, yuk selagi kita masih hidup nih saat ini dikasih oleh Allah rezeki sehat ya. Kemarin-kemarin kita mengalami keadaan yang mencekam banget, kita dekatkan kematian, sampai saat ini juga kita harus tetap waspada, tapi kita berpikir nih, apa yang belum kita lakukan, ya, itu kan. Buktinya dan juga untuk teman-teman agen Pegadaian Syariah tetap harus semangat nih, buat teman-teman juga nih di Palangkaraya dan sekitarnya ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tetap berjuang untuk kita menawarkan ya produk Arum Haji ini. Untuk kita jual nih produk Arum Haji ini. Niatnya satu, bukan hanya untuk penjualan, tapi mengingatkan orang untuk pergi haji, membantu orang untuk pergi haji. Saya banyak hanya karena posting tentang Arum Haji aja, 2 dosen di Singamangaraja Bali ya, dan muslim itu daftar. "Makasih Mas Solidi," gitu kan. Cuman posting, jadi kita rajin-rajin posting ya. Pertama saya posting hanya dengan 3,5 gram, Mas udah dapat porsi haji di awal. Orangnya nanya, komen di Instagram di status WhatsApp saya, karena saya pernah diundang di Universitas Singamangaraja, ngisi acara seminar untuk anak-anak muda di sana, untuk mahasiswa-mahasiswi di sana. "Mas Solidi beneran nih 3,5 gram Mas udah dapat porsi haji?" Saya bilang, "Iya." "Gimana caranya?" "Datang aja Pak ke Pegadaian Syariah." Ternyata datang beliau, gitu kan, dan langsung daftar sama istrinya. Beliau bilang, "Saya ini sama istri hanya dosen. Dulunya mikir pengen pergi haji, tapi satu orang kan 25 juta, 2 orang 50 juta. Kapan saya punya uang 50 juta? Kita berdua hanya bekerja sebagai dosen, Mas Solidi pasti nabungnya kan lama." Saya nggak sengaja lihat status WhatsApp Mas Solidi atau Instagram Mas Solidi. Saya bertanya, bisa nih bener, ternyata bisa. Orang yang malah saya kan tadinya beliau ternyata udah daftar 2 orang ditunjukin SPPH-nya sama saya dari Depak yang resmi. Saya nanya, "Pak, terima kasih banyak," saya bilang gitu ya, "Pak, terima kasih banyak." Orangnya malah bilang, saya malah terima kasih nih sama Mas Solidi jadi bisa daftar nih, sama istri saya daftar haji. Jadi gitu ya, Masya Allah. Jadi ayo kita teman-teman semuanya, kita berjuang juga, kita menawarkan produk ini, kita menjual produk ini tujuannya untuk membantu orang pergi haji. Masya Allah luar biasa kan. Kurang lebih ini ya yang saya sampaikan. Yuk kita jangan takut berniaga jalan Allah, kita daftarkan diri kita untuk haji ya. Kita niatkan ini semua lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita, menambahkan umur kita, dan juga menambahkan rezeki yang luas, yang berkah, yang banyak untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah dari saya, ya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung ya nanti ya, saya datang ke kota Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan singkat oleh Ustadz Kholidi Asadil Alam, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan lebih dalam mengenai produk Arum Haji yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan sebagai Dewan Pengawas Syariah Pegadaian. Di akhir pemaparan akan diberikan waktu untuk tanya jawab, jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar yang sudah disediakan di aplikasi Zoom ini. Dan selanjutnya langsung kami serahkan kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilakan.
rasa nikmat berpasangan, ada rasa nikmat dengan keimanan. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, dan haji kita mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dikarenakan keterbatasan waktu, jadi untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, nanti bisa ditanyakan kembali pada PIC kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Khalil Nafis, Pak, atas Ya, sama-sama. terima kasih kepada ambasador kami juga, Pak Habibie. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam door prize. Jadi Bapak dan Ibu. Oke. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan kita akan masuk ke dalam pengundian door prize. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan nomor door prize, mohon untuk dilihat baik-baik nomor yang sudah ada di layar handphone Bapak dan Ibu, karena kita akan mulai pengundiannya. Emas yang akan diberikan yaitu sebanyak 5 logam mulia. 5 keping logam mulia. Berapa? Oke, kita akan mulai di hitungan 3, 2, 1. Mohon dilihat dengan seksama nomor yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Oke, stop. 140714. Atas nama Ade Wahyu dari Dinas Pariwisata. Apakah ada Bapak Ade Wahyu? Jadi nanti apabila disebutkan 3 kali dan yang bersangkutan tidak ada, kita akan ganti kepada peserta yang lain. Bapak Ade Wahyu. Oke, yang pertama Bapak Ade Wahyu. Mikrofon sudah bisa aktif. Jadi untuk Bapak Ade Wahyu boleh bersuara supaya kita tahu. Siapa? Mau. Mana mama? Ini maaf. Oke, kembali. Operator. Stop. 40705. 7085. Atas nama Siti Aisyah dari Tidak ada yang dapat. 2 sudah logam mulia. Ibu, jadi yang belum disuarakan karena angkutan belum bersuara gitu, belum menunjukkan dirinya. Aisyah, apakah ada? Oke, sepertinya nggak ada. Kita langsung next ya. Operator boleh mulai kembali. Nama kita kalau 7221.
221. Yang ngapain? Yang headsetnya yang. Oke. Berapa? Tujuh dua delapan lima. Surprise-nya. Tujuh puluh tiga satu. Sama siapa itu? Satu. Nih, 7031 monggo. Yang lawan 7081. Stop. Amas lah 7069. Berapa? Yang putih kan? Iya. Tapping. Siti Turyani. Wifi-nya Tujuh dua sembilan. mana itu? Oh, sorry. 7166 juga. Dari sananya kayaknya. Di buhannya sana, operatornya. Di Aisyah. Belum ada? Lanjut lagi. Stop. 15. 7015. Dr. Sabian Usman. Dekan FB IAIN Palangkaraya. Ya, siap. Siap. Kalau kamera itu boleh diaktifkan, Pak? Udah jelas suaranya. Kameranya diaktifkan, Pak. Selamat untuk Pak Sabian Usman. Nanti akan mendapatkan logam mulia dan mohon menghubungi PIC yang memberikan Bapak link Zoom pada hari ini. Next. 032. Pak Warto. Pak Warto. Oke. Pak Warto, silakan operator. Siap. Dekan PBIN Palangkaraya. Ya, Pak Sabian. Nanti silakan menghubungi PIC dari Pegadaian ya, Pak, untuk mendapatkan logam mulianya. Oke. Pak Warto, apakah ada? Belum ada, langsung aja, Mas. Oke, 7092.
dulu Fuad. Dari Wim. Oke. Kita bacakan aja dulu ya. Stop. 86. 7086 Nazaria. Kosong juga. Langsung next lagi. 135. Ibu Tias. Ibu Tias. Kalau nggak ada, Oke, kalau tidak ada kita next. Stop. mau 188. Pak. Ini sudah ajan ini. Di Palangkaraya sudah ajan ini. Banjarmasin juga adan, tolong dicat aja Banjarbaru. Ya. Umumkan aja Bu. baik, nanti akan kita undi, nanti yang dapat akan kita kirimkan ya, karena waktunya sudah ada. Ya betul, setuju. Nah. Baik. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, akan disampaikan ucapan penutup dari Vice President PT Pegadaian Persero. Baik, Bapak Ibu, saya akan membina kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, akan disampaikan ucapan penutup dari Vice President PT Pegadaian Persero area Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Bapak Ade Harsono, kami persilakan. Setelah tadi kita mendengarkan paparan dari narasumber yang dapat kami hadirkan pada sore hari ini, mereka adalah Bapak Kiai Haji Khalil Nafis yang merupakan Ketua Dewan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, sekaligus juga merupakan pengawas Pegadaian Syariah. Yang berikutnya adalah Ustadz Kholidi Asadil Alam yang merupakan brand ambasador Pegadaian Syariah. Terus narasumber berikutnya adalah Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga merupakan sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang berikutnya adalah Ibu Sekretaris Kota Palangkaraya. Dan terakhir adalah Bapak Rektor Universitas Islam Negeri di Palangkaraya. Narasumber yang kami hadirkan tentu saja sangat mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing, khususnya mereka berada di pemerintahan, dari golongan tokoh agama, artis yang merupakan juga brand ambassador, serta dari kalangan akademisi dari kampus. Oleh karena itu, setelah paparan dari mereka tentu saja akan dapat memperjelas produk Arum Haji di Pegadaian. Jangan tunggu lagi.
segera daftarkan Bapak Ibu semua yang belum melaksanakan ibadah haji untuk mendaftarkan haji di Pegadaian. Hanya dengan 3,5 gram logam mulia, lantakan emas berkadar 99,9%, Bapak Ibu akan mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama dan dibantu pendaftarannya oleh Pegadaian. Pegadaian Syariah, produk Arum Haji Pegadaian Syariah itu sudah di-channelingkan di seluruh pegadaian konvensional. Oleh karena itu, Bapak Ibu segera bisa mendaftarkan ke Pegadaian Syariah atau pegadaian konvensional di seluruh Indonesia atau di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jangan tunggu lagi. Produk Pegadaian Arum Haji, benar caranya, berkah hasilnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara seminar virtual Kupas Tuntas Produk Arum Haji pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.